Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat pagi. Semuanya dalam keadaan baik-baik. Kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan tetap menyertai kita. Mari anak-anakku, dimanapun engkau berada, para kerabat, sahabat, dan seluruh rekan-rekan kerjaku, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi yang luar biasa ini. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Mampukan hati kami selalu mengucap syukur di dalam segala perkara. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Baik waktu kami sehat, terlebih lagi ketika kami sakit. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Sebab itu inilah piring hati kami ya Tuhan. Penuhi dengan firman-Mu. Berikan kami hikmat untuk mengerti. Roh Kudus, mampukan kami untuk mengerti perkataan Allah Bapa dari sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, kita masih tetap ada di dalam tema yang sama, yaitu kasih Allah, ya, kasih Tuhan di akhir zaman. Lalu kemarin kita mendengar bahwa Tuhan datang, Yesus lahir untuk menyelamatkan orang berdosa. Kalau bulan depan kita memasuki bulan Natal, memperingati, mengingat bahwa Yesus Kristus Juru Selamat pernah datang sebagai manusia. Dan hari ini firman Tuhan berjudul kasih untuk orang berdosa. Kalau kemarin kita mendengar bahwa Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan hari ini kita mendengar, kita akan belajar tentang kasih untuk orang berdosa. Kita tahu bahwa tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa. Sebab itu, bagaimana seseorang dapat selamat jika semuanya berdosa? Pasti tidak ada yang dapat menolong untuk melepaskan dari dosa. Orang buta tidak bisa menuntun orang buta, ya. Orang sehat yang dapat menolong orang sakit. Nah, orang berdosa mana mungkin dapat menolong, dapat mengeluarkan, membebaskan orang berdosa dari dosanya. Lah memang dia diri sendirinya berdosa, bagaimana dia bisa membebaskan orang lain yang berdosa? Dan Yesus Kristus datang sebagai manusia, tetapi dia bukanlah manusia, tetapi dia adalah Allah, Tuhan yang datang sebagai manusia. Dia bukan nabi, tetapi dia adalah Tuhan. Sebab itulah dia dapat menyelamatkan manusia. Mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal yang ke-9 ayat 9 sampai 13. Saya tidak akan bacakan semua. Ini adalah tentang kisah Matius, ya. Matius adalah seorang pemungut cukai. Apa sih pemungut cukai? Pemungut cukai itu adalah pemungut pajak, ya, pemungut pajak. Tetapi dia memungut pajak lebih dari yang seharusnya, ya, pajak untuk orang
Romawi, karena waktu itu Israel, bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Dan orang-orang pemungut pajak ini yang memungut pajak lebih daripada yang seharusnya disebut sebagai pemungut cukai, ya. Cukai itu apa sih? Yaitu pajak. Kalau dibungkus rokok, ya, itu ada pita cukainya, ya, ada tanda, ada tempelan kecil, ya, yang menyatakan bahwa itu ada pajaknya, begitu, ya, seperti itu. Nah, jadi Matius ini adalah seorang yang di pasar-pasar meminta pajak, ya, pajak penjualan. Mungkin orang berjualan harus bayar begitu, tapi itu dia minta lebih dari yang seharusnya. Dan pemungut cukai itu sangat tidak disukai oleh orang Israel. Dan menurut ahli Taurat, menurut hukum Taurat, termasuk golongan orang berdosa. Jadi Matius ini termasuk golongan orang berdosa. Jadi lihat ya, hukum Taurat, ahli Taurat membuat satu peraturan, ya, meskipun berdasarkan Taurat, hukum Taurat, ada orang yang suci, ada orang yang benar, ada orang yang berdosa. Ya, padahal kita tahu manusia tidak ada satupun yang tidak berdosa. Semua manusia berdosa. Lalu pada saat itu Matius, ya, sedang duduk begitu di rumah cukai, ya, jadi ada tempatnya begitu, ya. Lalu Yesus lihat ada Matius lagi duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepada Matius, "Ikutlah aku." Ya. Yesus datang kepada Matius, lalu Yesus bilang, "Ikut aku." Kemudian apa yang terjadi? Matius berdiri, dia ikutin Yesus, ya. Kemudian Yesus ternyata ke rumah Matius. Sampai di rumah Matius, Yesus makan di situ, ya, dijamu rupanya. Semua pemungut cukai banyak yang datang. Kan nama Yesus sudah terkenal nih. Jadi ketika Matius datang, Matius dipanggil, Matius ngikut diajak ke rumahnya, makan di rumahnya, pemungut cukai yang lain pada datang, kumpul makan bersama-sama dengan Yesus. Ya. Dan apa yang terjadi? Peristiwa itu dilihat oleh orang-orang ahli Taurat, ahli Farisi, ya, orang yang tahu banget nih hukum Taurat, hukum Musa begitu, ya, hukum yang ditulis oleh Musa, peraturan-peraturan maksudnya. Lalu mereka bilang begini kepada murid-murid Yesus, "Kok guru kamu makannya bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Tuh, ini orang-orang Farisi so suci banget, ya. Dia bertanya bukan sebenarnya maksud bertanya, maksudnya untuk menghina gitu ya, meremehkan. Kok guru kamu makan sih sama orang berdosa? Mereka tuh gak mau deket-deket dengan orang pemungut cukai, karena mereka mengatakan itu orang berdosa dan kami adalah orang yang tahu hukum Taurat, adalah orang yang suci, ya. Kemudian Yesus dengar gak? Yesus dengar ketika orang Farisi berkata demikian. Apa jawab Yesus? Mari kita membaca Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-12 dan 13. Demikian firman Tuhan. Yesus mendengar dan berkata. Jadi ketika orang-orang Farisi mencemooh, mengejek, menyindir Yesus, ya, Yesus dengar. Lalu Yesus berkata begini, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib." Tabib di sini itu sebutan bagi dokter zaman dahulu, ya. Tidak ada dokter tetapi sebutnya tabib. Saya ulang ya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajari arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang
bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ya. Jadi Tuhan bilang begini. Di dalam kitab Taurat, dalam kitab Hosea ada ditulis ya, bahwa yang dikehendaki adalah kasih setia. Ya, bukan persembahan. Ya, bukannya Tuhan bukan mau uang kita. Tuhan bukan mau sedekah kita. Tuhan bukan mau sumbangan-sumbangan kita. Tetapi yang Tuhan mau adalah kasih setia, belas kasihan. Dan Yesus berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kalau kemarin kita mendengar firman Tuhan, Gabriel datang kepada Yusuf, ya, mengatakan bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus dan dia akan dinamai Yesus. Dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Dia datang untuk orang berdosa. Dan hari ini Yesus, waktu itu ya kemarin kita dengar Yesus belum lahir. Sekarang Yesus sudah lahir sebagai bukti kasih Allah, ya, untuk orang berdosa. Inilah buktinya. Di akhir zaman ini, di mana dosa bertambah-tambah, sangat diperlukan kasih. Dan Kristus sudah datang. Kasih itu sudah datang ke dalam dunia ini untuk orang berdosa. Untuk setiap kita. Tidak ada satupun yang dapat menyelesaikan dosa kita kecuali Kristus. Dengan kasih-Nya, ya, yang sudah datang ke dalam dunia, kasih itu datang untuk orang berdosa. Bukan untuk orang yang benar. Bukan untuk orang yang kaya saja. Bukan hanya untuk orang yang pintar saja, tetapi semua. Yesus telah datang ke dalam dunia untuk orang berdosa. Kasih itu datang untuk orang berdosa. Inilah berita kasih di akhir zaman. Di mana orang makin berbuat jahat, egois, makin cinta kepada uang, cinta hanya kepada dirinya sendiri, tidak peduli kepada orang lain, saling membenci, saling menyakiti. Kalau kalian mengikuti berita-berita, banyak berita-berita hoax yang mengatakan hal-hal yang tidak benar tentang orang lain, ya, yang menyebarkan kebencian. Tetapi Kristus sudah datang, kasih itu sudah datang untuk orang berdosa. Mari anak-anakku, kerabat dan sahabatku, rekan-rekan kerjaku, kita mau biarkan kasih itu memimpin hidup kita. Jangan cinta kepada diri sendiri saja. Jangan egois, jangan cinta kepada uang sehingga kamu lebih mengutamakan uang daripada apapun. Hati kamu mulai timbul iri hati, hati kamu mulai timbul kebencian, hati kamu mulai timbul perkara-perkara yang tidak baik karena uang, karena cinta kepada diri sendiri. Mari anak-anakku yang Tuhan kasihi, semua yang sedang menikmati sarapan sorgawi pada pagi hari ini. Penuhi hati dan pikiranmu, penuhi hidupmu dengan kasih-Nya, karena kasih itu datang untuk kita. Kita ini adalah orang yang berdosa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau telah datang untuk kami. Kami ini orang berdosa. Kami perlu kasih itu. Kami mengucap syukur karena tidak ada Tuhan lain yang datang untuk kami orang berdosa. Tuhan yang mengasihi kami karena kami orang berdosa. Engkau datang bukan untuk orang yang suci, orang yang kudus, tetapi Engkau datang untuk orang berdosa.
Karena di dunia ini tidak ada orang yang tidak berdosa. Tidak ada orang yang suci. Tidak ada orang yang kudus. Mari ya Tuhan, penuhi hati kami, pikiran kami, perasaan kami, keinginan kami dengan kasih-Mu, supaya kami tidak cinta kepada uang, supaya kami tidak cinta kepada dunia, supaya kami tidak cinta kepada diri kami sendiri menjadi orang yang egois, tetapi kami penuh dengan kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah kami. Sekali lagi kami berdoa, biarkanlah kasih-Mu memenuhi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Anak-anakku dan semua yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kasih itu telah datang untuk kita orang berdosa. Jangan tolak dia, jangan sia-siakan dia. Penuhi hidupmu dengan kasih-Nya. Sampai bertemu di hari Kamis. Tuhan Yesus memberkati.